Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata, Zat yang maha mulia, yang maha adil, yang maha bijaksana, yang telah memberikan kepada kita semua taufik serta hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat untuk melaksanakan ibadah, dan tentu saja nikmat untuk melaksanakan thalabul ilmi bersama Bumiku Mengaji. Salawat serta salam terlupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, berikan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, hingga kepada kita semua yang hadir di majelis Bumiku Mengaji. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sudah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ke-15 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 Juni 2026. Dan kita semua pada malam hari ini insya Allah akan melanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah yang diambil dari kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Mahmun. Dan pada malam hari ini kajian akan mengambil tema tentang khutbah sebelum ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, untuk kajian Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dibimbing oleh guru kita semua, Ustaz Ali Hasan Bawadir Hafizahullah Ta'ala. Dan sambil menunggu kehadiran beliau, kami ingin sampaikan terlebih dahulu terkait dengan tata tertib ataupun juga adab-adab majelis di Bumiku Mengaji. Yang pertama jemaah sekalian, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana thalabul ilmi, didasari dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, mengikat ilmu ini dengan tulisan, kemudian juga menutup menjaga adab majelis yang mulia sesuai dengan syariah Islam, dan tentu saja bil khusus untuk jamaah akhwat untuk senantiasa menjaga menutup auratnya. Kemudian jemaah sekalian, selama kajian berlangsung kami persilahkan kepada jamaah ikhwan diperkenankan untuk membuka atau open camera. Namun untuk jamaah akhwat, khusus jamaah akhwat, kami mohon untuk senantiasa menjaga agar kamera dalam kondisi off ataupun juga tertutup. Berikutnya jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, di sesi kedua nanti insya Allah kami akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya. Kami persilahkan pertanyaannya dapat disampaikan melalui chatbox di Zoom Meeting ini ataupun juga melalui aplikasi Zoom Meeting ini di tombol resen, yang insya Allah oleh panitia akan dibantukan di unmute agar jamaah dapat menyampaikan pertanyaan secara interaktif. Insya Allah jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, untuk kajian-kajian yang akan diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji, diantaranya nanti hari Ahad melanjutkan kembali kajian tematik dari Al-Ustaz Farhan Abu Furaihan Hafizahullah tentang dihibur oleh para malaikat di saat sakaratul maut di hari Ahad 7 Juni 2026 atau bertepatan dengan tanggal 7 Juni 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya untuk kajian hari esok bersama Ustaz Faisal Mistah Hafizahullah Ta'ala. Kemudian juga untuk kajian hari Kamis, Jumat, dan Sabtu insya Allah bersama asatiz dan asatidat yang lainnya. Dan jemaah sekalian rahimahumullah, kami aturkan ahlan wa sahlan kepada seluruh jamaah kajian Buku Mengaji yang baru saja bergabung ke dalam majelis online Buku Mengaji. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum yang sudah bergabung. Dan tidak lupa pula kami mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini untuk senantiasa turut serta memberikan informasi kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji kepada handai taula, sanak saudara, famili, ataupun juga karib kerabat jamaah sekalian.
Insya Allah untuk jamaah yang baru saja mengetahui kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji, kami memberikan link kepada jamaah sekalian bagi jamaah yang ingin bergabung ke dalam grup WhatsApp Bumiku Mengaji. Insya Allah di Bumiku Mengaji akan menyediakan ruang khusus ikhwan dan juga ruang khusus akhwat guna mengetahui atau update terbaru dari kajian-kajian yang akan diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Dan berikut ini kami sampaikan pula di chatbox Zoom meeting ini, kami sudah menyediakan link WA group untuk akhwat dan juga link WA group untuk ikhwan. Silahkan untuk jemaah sekalian yang belum bergabung ke dalam grup WhatsApp Bumiku Mengaji dapat mengklik tautan yang sudah kami sediakan. Selanjutnya, jemaah yang baru saja mengetahui ataupun juga mengenali Majelis Bumiku Mengaji, kami persilahkan dapat menyimak kajian-kajian yang telah diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji, baik melalui Facebook, X, kemudian juga Instagram, dan tentu saja channel YouTube Bumiku Mengaji. Sehingga jemaah yang merasa tertinggal ataupun juga merasa kajian yang telah kami laksanakan, asatidat yang pernah mengisi di Bumiku Mengaji, dapat disimak rekaman kajiannya melalui channel YouTube Bumiku Mengaji. Tak lupa pula untuk menyebarkan link tersebut kepada sanak famili, hadai taulan, dan karib kerabat jemaah sekalian, agar dakwah sunnah ini dapat tersebar luaskan dan manfaatnya pun akan kita rasakan. Dan mudah-mudahan menjadi pahala jariah bagi penyelenggara maupun juga yang menyebarkan dakwah sunnah ini. Taib jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sambil menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala, untuk informasi sementara itu saja yang dapat kami sampaikan, dan mohon kesabaran untuk menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala. Baik Ustaz, alhamdulillah jika sudah siap, kami langsung saja persilahkan kepada Ustazuna Ali untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini, yakni khutbah sebelum ajal Rasulullah SAW. Tafadhol ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin Ar-Rahmanur Rahim yang begitu besar dan luas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, dengan rahmat-Nya, dengan kasih sayang-Nya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan kajian sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan semakin dekatnya ajal Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kajian kita sebelumnya kita telah membahas sejumlah isyarat, sejumlah tanda yang menunjukkan bahwa ajal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semakin dekat. Dan pada kesempatan ini, ya sebagaimana kita membahas sebelumnya, bagaimana di antaranya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar untuk ahli Baqi, orang-orang yang meninggal di Baqi, ya para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka dimakamkan di Baqi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke sana suatu malam berdoa memohonkan ampun untuk mereka. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa beliau mendapatkan penawaran dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup langgeng di dunia dan kemudian setelah itu meninggal dunia dan masuk surga, hidup kaya raya, hidup kekal dan mati masuk surga.
atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan penawaran, yaitu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk kembali bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kekuatan iman rahimahullah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan iman rahimahullah. Setelah itu semakin parahlah sakit Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menderita sakit itu dari akhir bulan Safar. Ya, antum paham bahwa Nabi SAW meninggal di bulan Rabiul Awal. Setelah Safar, Rabiul Awal. Ya, beliau di akhir atau di malam-malam terakhir bulan Safar. Para sebagian ahli sirah menyebutkan bahwa Nabi SAW mengalami sakit di 13 hari terakhir. Jadi hari terakhir bulan Safar dan 12 hari di bulan Rabiul Awal. Karena beliau, Nabi kita Muhammad SAW meninggal di bulan Rabiul Awal di tanggal 12. Ya, dan ini perkataan mayoritas dari para ulama sirah sebagaimana dinukil dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama sakit tetap mengimami sholat. Ya, selama beliau SAW sakit tetap mengimami sholat sampai sakitnya begitu parah. Begitu beliau SAW sudah sangat tidak kuat. Dan itu adalah di 3 hari terakhir sebelum beliau wafat. Ketika sudah sangat parah, ya di 3 hari terakhir itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam sholat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Awal yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tolong dibawa ke dalam, bawa ke umat. Ya, bahwa awal sakit yang dirasakan oleh Nabi SAW adalah rasa sakit kepala yang sangat berat yang dialami oleh Nabi SAW. Sebagaimana di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang kuat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah menceritakan suatu hari sepulangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari memakamkan salah seorang jenazah, ya sahabatnya, ya, setelah memakamkan di Baqi', Nabi SAW pulang dan Aisyah sedang merasakan sakit kepala. Aisyah lagi pada saat itu sedang sakit kepala. Dan Aisyah mengatakan luar raksa. Ya, Aisyah mengatakan, aduh, kepalaku sakit. Dan Nabi SAW di situ mengatakan kepada Aisyah, bal ana ya Aisyah luar raksa. Dan Aisyah, kata Nabi SAW, aku pun juga merasakan yang sama, wahai Aisyah, kepalaku sakit. Dan kemudian Nabi SAW pun di dalam kondisi yang seperti itu, beliau masih menghibur istrinya. Ya, itu kita melihat Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah sosok yang sangat luhur dan agung akhlaknya. Dalam kondisi sakit yang itu menjadi prolog pengantar sakaratul mautnya, kematian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun di dalam kondisi seperti ini tidak berkata kecuali yang baik dan memberikan kalimat motivasi yang baik kepada semua orang yang ada di sekitarnya, termasuk juga menghibur Aisyah. Apa yang disampaikan oleh Nabi di saat itu? Wa madarraki law mitti qabli faghassaltuki wa kafantuki wa sallaitu alayki thumma dafantuki. Kata Nabi SAW, tidak masalah wahai Aisyah. Nggak masalah kalau kamu sakit. Kalaupun nantinya kamu nanti mati sebelum aku akan memandikanmu. Aku akan mengkafankanmu. Dan pun aku akan menyolati jenazahmu. Setelah itu aku akan memakamkanmu. Jangan khawatir, kata Nabi SAW. Artinya Nabi SAW ini bergurau kepada Aisyah. Oh, jangan khawatir dengan rasa sakit itu. Karena kalaupun benar kamu sakit itu sampai kamu mati, aku yang akan memandikan, mengafani, menyolati, dan memakamkanmu. Dan itu adalah suatu syaraf, suatu kemuliaan. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha juga bergurau kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau misalnya betul itu terjadi, setelah itu engkau akan pulang ke rumahku, dan kamu pun akan menempatkan di rumahku ini salah seorang istrimu yang lainnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha bergurau dengan Nabi SAW. Dan di situ Nabi SAW tersenyum, dan itulah mulai prolog
awal sakit yang dialami Nabi SAW sampai beliau meninggal dunia. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kondisi sakit seperti ini, Nabi kita Muhammad SAW tetap menegakkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Karena beliau beristri lebih dari satu, maka menegakkan keadilan untuk tinggal di rumah siapa, tinggal di rumah siapa, tinggal di rumah siapa. Dan itu yang selalu dijaga oleh Nabi. Dalam kondisi apapun itu, beliau memperhatikan hak masing-masing istrinya. Dan beliau tidak akan berkhianat untuk itu. Beliau SAW sangat adil di dalam hal ini. Dan ketika beliau sampai di jatah harinya Maimunah bintil Harith radhiyallahu anha, di situ kondisi sakit Nabi SAW semakin parah. Semakin parah. Dan Nabi SAW pun memanggil istri-istrinya, meminta izin kepada mereka. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Meminta izin kepada mereka. Izinkan aku untuk dirawat di rumahnya Aisyah. Kata Nabi SAW seperti itu. Minta izin untuk dirawat di rumahnya Aisyah. Dan istri-istri Nabi pun sepakat untuk mengiyakan apa yang diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya kondisi beliau sudah sangat parah, sudah sakit. Beliau tidak bisa berjalan. Beliau dipopong oleh paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib di satu sisi, dan sisi yang lainnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, dan Nabi SAW kakinya menyeret. Ya, kaki Nabi SAW sudah tidak bisa melangkah dengan normal. Beliau kakinya menyeret, dibopong oleh Abbas di satu sisi lagi adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakum. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan bahwa pertama kali ketika Nabi SAW sedang sakit, beliau itu di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Dan kemudian beliau meminta izin untuk dirawat di rumahku, kata Aisyah. Dan istri-istri Nabi pun mengizinkannya. Maka Nabi SAW pun bersandar, ya, dibopong oleh Abbas bin Abdul Muttalib, dan satu lagi adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW lebih senang dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Karena memang beliau adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW, dan semua pun tahu. Ya, semuanya tahu. Fatimah pun tahu. Semua istri-istri Nabi yang lainnya pun tahu akan hal itu. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa ketika beliau dalam kondisi sakit yang cukup berat, beliau masih bertanya, Aina ana ghadan? Aina ana ghadan? Besok saya di mana? Besok harinya siapa? Itu pertanyaan. Dalam kondisi sakit. Ini pun mengajarkan kepada antum, ikhwafillah, terutama para lelaki, bahwa ta'addud atau poligami itu nggak mudah. Bahwa keadilan itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap suami. Dan Nabi SAW sendiri yang bersabda, barang siapa yang memiliki 2 orang istri, kemudian dia lebih cenderung kepada salah satunya ketimbang yang lainnya, maka dia akan menghadap Allah dalam keadaan timpang atau pincang. Ya, wa syaqquhu ma'il, kata Nabi SAW. Dia menghadap kepada Allah dengan pincang, dengan stroke, ya, dengan lumpuh sebelah. Allahu musta'an. Maka di sini Nabi SAW dengan kondisi yang sakit, yang berat ini pun beliau bertanya, besok harinya siapa? Besok harinya siapa? Dan dari apa yang beliau tanyakan, istri-istri Nabi tahu maksud pertanyaan Nabi SAW ini apa. Bahwa mereka tahu bahwa arah pertanyaan Nabi adalah karena mereka istrinya. Mereka tahu maksud isyarat ini adalah beliau ingin dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi beliau tidak mau inisiatif itu muncul dari dirinya. Beliau ingin istri-istrinya yang memahami akan hal itu dan mereka ridha untuk hal tersebut. Maka mereka pun, istri-istri Nabi yang lainnya pun setuju agar Nabi SAW dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan akhirnya beliau dirawat di sana sampai nantinya beliau SAW meninggal di rumah Aisyah
radhiyallahu anha, dan pun dimakamkan pun di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sejumlah riwayat yang sahih sebagaimana tadi di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis dalam Sahih Bukhari dari Hisham ibnu Urwah ibnu Zubair dari ayahnya, ya, menyebutkan bahwa Nabi SAW menanyakan hal yang sama. Ini riwayat yang lain dari selain Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di hari-hari menjelang wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, penyakit pertama yang beliau rasakan adalah sakit kepala. Kemudian penyakit berikutnya yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah demam yang semakin meninggi. Ya, saking tingginya demam Nabi SAW sampai bisa dirasakan di atas pakaian. Ya, demamnya itu ketika orang memeriksa demam biasanya meletakkan kulit tangannya, ya, di kening, ya, atau di tubuhnya. Tapi ini walaupun di atas baju pun orang bisa merasakan demam yang tinggi yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Majah, Tahawi, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dengan syarat Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa saya menjenguk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sakit, ya, sedang demam. Aku meletakkan tanganku di tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku merasakan panas yang luar biasa di tanganku. Padahal aku meletakkan tanganku itu di atas selimutnya, bukan di badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun bertanya, ya Rasulullah, ma asyaddaha alaik? Ya Rasulullah, betapa parahnya sakitmu ya Rasulullah. Betapa parahnya demammu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Dari jawaban ini pun kita akan mengetahui bahwa dia adalah seorang nabi. Karena inilah akhlak dan adab seorang nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna kadzalik yudha'afu lana al-bala wa yudha'afu lana al-ajr. Kami semua seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami semua ini siapa maksudnya? Para nabi. Kami semua seperti ini. Bahwa ujian itu diperberat untuk kami. Ujian itu diperberat untuk kami para nabi. Dan pahala itu pun dilipat gandakan untuk kami para nabi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala sayyidina anbiya'i wal mursalin. Kita mengingat Nabiullah Ayyub alaihissalam ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang cukup berat. Beliau sakit bukan waktu yang singkat. Sebagaimana di dalam silsilah as-sahih Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan bahwa masa ujiannya Ayyub alaihissalam adalah 18 tahun. 18 tahun kehilangan seluruh harta, kehilangan seluruh keluarga, kehilangan kehormatan dan harga diri. Orang sudah tidak menghormati beliau, tidak menghargai beliau. Beliau dibuang ke pinggiran kota karena dianggap sebagai aib, sebagai celah, sebagai orang yang penyakitan dan dikhawatirkan akan menebarkan wabah itu kepada yang lain. Bahkan orang mulai bicara, ini pasti karena dosanya Ayyub. Dia pasti berbuat dosa yang membuat Allah murka kepada dia. Sampai dia ditimpa musibah yang seperti ini. Sebagaimana ini kebiasaan sebagian kita ketika melihat saudara atau temannya ditimpa musibah. Ya. Dan itu sampai ke telinga Ayyub. Bukan tidak sampai ke telinga Ayyub. Ayyub alaihissalam mendengar semua omongan orang-orang itu. Sepertinya Ayyub ini ada dosa tersembunyi antara dia dengan Allah sampai Allah murka kepada dia. Allah tidak akan angkat musibahnya. Allah timpakan dia dengan kondisi yang seperti ini. Subhanallah. Apa yang disampaikan Ayyub di dalam doanya? Anni masani yadurru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, aku ditimpa dengan penyakit. Dan engkau adalah yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Beliau tidak ngeluh. Beliau tidak mempertanyakan takdir. Beliau tidak minta cepat sembuh. Beliau hanya menceritakan kondisi dirinya di hadapan. Ya Allah, saya sedang sakit. Wa anta arhamur rahim. Dan engkau ya Allah, maha pengasih dari semua yang pengasih. Di situ Nabi Ayyub mengingatkan untuk dirinya.
bahwa yang menguji dia, yang memberikan cobaan kepada dia adalah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang menyayangi kita melebihi siapapun di alam semesta, melebihi sayangnya ibu kita ke kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau alaihi salam, Nabiullah Ayyub alaihi salam, selalu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu memegang panasnya tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu jawaban beliau. Beliau mengatakan, inna kadzalik. Semua kami para nabi seperti itu. Yudha'afu lanal bala wa yudha'afu lanal ajr. Dilipat gandakan cobaan untuk kami supaya dilipat gandakan pahala untuk kami. Ikhwatal iman, betapa bahagianya seseorang yang hidup di dalam kehidupan dunia. Dan dia selalu punya alasan untuk berbaik sangka kepada Allah di setiap cobaan dan ujian yang sedang dia jalani. Allahu Akbar. Di dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud pun menceritakan pengalaman yang berbeda yang beliau alami ketika menjenguk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian memegang dengan tangannya memegang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian aku berkata, kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, innaka la tu'aku wa'kan syadida. Ya Rasulullah, engkau demam dengan demam yang sangat tinggi ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajal, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Ya. Kalau aku sakit demam seperti dua orang di antara kalian. Sakit demam orang biasa 2 kali lipat itu yang aku rasakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ Ibnu Mas'ud bertanya lagi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang nantinya di dalam sejumlah asar menyebutkan dia nanti pada hari kiamat akan memimpin para ulamanya kaum muslimin untuk masuk surga. Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antara ulamanya para sahabat adalah Abdullah Ibnu Mas'ud. Di situ beliau bertanya, anna laka ajrain ya Rasulullah. Maka karena engkau ditimpa penyakit 2 kali lipat lebih berat, maka itu berdampak bahwa engkau akan mendapatkan pahala 2 kali lipat ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi SAW, ajal. Iya. Setelah itu Nabi SAW bersabda, ma min muslimin yusibuhu adhan min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttu syajaratu warqa. Kata Nabi SAW, hadis ini sahih dalam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, setiap muslim, artinya tanpa terkecuali, mau dia muslim yang taat atau suka berbuat maksiat, setiap muslim ditimpa suatu gangguan terhadap dirinya yang tidak mengenakan. Apakah itu sakit atau yang lainnya? Apa yang lain? Kegalauan, kesedihan, cobaan-cobaan hidup, apapun yang dia rasakan, illa hattallahu bihi sayyi'at, kecuali Allah akan mengontokkan dosa-dosanya. Kama tahuttu syajaratu warqaha, sebagaimana pohon merontokkan daun-daun. Ya Allah, di sini ikhwatal iman, antum melihat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan menghibur dirinya. Bukan menghibur diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghibur antum, menghibur kita, menghibur anak dan yang lain sebagainya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Antum tahu, kita tahu bahwa beliau manusia yang tidak berdosa. Beliau tidak butuh sesuatu untuk merontokkan dosanya. Karena beliau tidak berdosa. Beliau dalam kondisi sakit menjelang wafat. Dalam keadaan sakaratul maut. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghibur umatnya bahwa setiap muslim yang ditimpa musibah, apapun musibah yang terjadi pada diri, sakit atau hal-hal yang tidak mengenakan, kesandung batu, terkena duri, tersayat misalnya, atau hal-hal yang ringan, apapun itu,
kecuali Allah akan merontokkan dosa-dosanya sebagaimana pohon merontokkan daun-daun. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adan illa hatallahu anhu khatayahu kama tahatta waraqus syajar." Siapapun muslim yang ditimpa suatu gangguan yang mengganggu dirinya, kecuali Allah akan merontokkan darinya dosa-dosanya sebagaimana pohon merontokkan daun-daunnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Beliau menghibur kita semuanya, ikhwatal iman. Sehingga sebagian orang-orang saleh terdahulu mereka mengatakan, laulal masaib lawaranna yaumal qiyamati mafalis. Andai kata jika bukan karena cobaan dan musibah, mungkin kita nanti di hari kiamat jadi orang-orang yang bangkrut dan rugi. Maksudnya apa? Maksudnya ikhwatal iman, kita sadar bahwa kita ini banyak dosa. Kita sadar kita tidak tahu dosa mana, apakah dosa-dosa itu diampuni dan dimaafkan oleh Allah atau tidak. Kita tidak tahu. Yang pasti dosa itu tercatat. Yang pasti dosa itu tercatat. Diampuni atau tidak? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Tapi juga di saat yang bersamaan, yang kita yakini bahwa setiap musibah yang menimpa diri kita, apapun itu, kehilangan sesuatu, ditipu, dicuri barang kita, dizalimi oleh orang lain, apapun yang tidak mengenakkan diri kita, kepikiran dengan kondisi kehidupan dunia yang buat kita ini risau dan galau dengan itu semuanya, sakit, yang ringan sampai yang berat, itu semuanya merontokkan dosa-dosa. Yang artinya, ketika seseorang ditimpa dengan hal yang seperti itu di dunia, dan dia punya sejumlah dosa, itu akan meringankan hisabnya nanti pada hari kiamat. Orang itu akan diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena musibah-musibah yang menimpa. Ini rahmat yang besar dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada antum, kepada kita semuanya di hari-hari terakhir menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau sendiri yang mengatakan, ma ra'aitu ahadan ashadda alaihi al-waja'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih berat sakitnya melebihi sakitnya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Jika bukan untuk merontokkan dosa, untuk apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan yang seperti itu? Ikhwatal iman, yang harus ada di mindset antum, di mindset kita semuanya, bahwa kita diuji oleh Allah cuma sekali. Di mana? Di dunia. Di dunia. Tidak ada ujian yang kedua. Tidak ada mati dua kali. Mati itu cuma sekali. Ketika kita diuji di kehidupan dunia. Dan ketika ujian itu diperberat oleh Allah, Allah memperberat ujian kepada sebagian orang yang terkadang di mata zahir kita, ya, Anda mengenal sejumlah orang, sebagian mereka sudah meninggal dunia. Semasa hidupnya rajul saleh, orang yang sangat baik, sering dizalimi orang, sangat baik, sering dizalimi orang, suka membantu orang. Tapi di akhir hayatnya beliau mengalami ujian stroke sampai hampir 20 tahun. 15 atau 17 tahun beliau mengalami stroke. Dalam kondisi seperti itu akhirnya beliau pun wafat. Yang ini sebagian saudara atau teman-temannya bertanya, dan juga terkadang terceploskan pertanyaan itu ke anak. Menanyakan kenapa? Orang ini baik banget loh ketika dia sehat walafiat. Suka membantu sana sini dan lain sebagainya. Tapi kenapa Allah menguji beliau dengan kondisi yang seperti itu? Sakit menahun belasan tahun. Yang beliau berat dengan kondisi sakit itu dan juga membuat berat keluarga yang merawatnya. Anda sampaikan jawaban ke mereka. Seperti barusan jawaban itu Anda sampaikan ke aku.
bahwa ujian Allah kepada kita semuanya adalah ketika kita masih hidup di dunia. Itu cara Allah memuliakan seorang hamba. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW menyampaikan terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin menempatkan derajat seseorang di surga di derajat yang sangat tinggi. Tapi ternyata orang itu tidak bisa menggapai derajat itu dengan amal ibadahnya. Maka Allah memberikan cobaan-cobaan hidup di orang tersebut. Diuji dengan cobaan-cobaan hidup. Karena apa? Karena kalau untuk mengejar derajat tinggi tadi dengan amal ibadahnya, dia tidak bisa menggapainya. Tidak sampai ke sana. Tapi dengan ujian yang Allah ujikan, dia layak untuk mendapatkan kehormatan tersebut. Bukan cuma orang itu yang diuji. Satu keluarga. Satu keluarga. Istrinya, anak-anaknya. Cara Allah memuliakan mereka. Dengan kesabaran mereka, ketabahan mereka, tetap istiqamahnya mereka di dalam menjalani cobaan itu dengan tetap mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa-dosa, Allah meninggikan martabat dan derajat, dan Allah memuliakan mereka dunia dan akhirat. Ikhwatal iman rahimah. Aisyah radhiyallahu anha sambil merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seringkali beliau membacakan muawwidzat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian meniupkannya ke tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menggosokkannya ke tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun mengajarkan kepada antum, kepada kita semuanya, bahwa ruqyah itu boleh dilakukan oleh siapapun. Nggak perlu panggil ahli-ahli ruqyah. Dan ruqyah itu bukan dibaca untuk orang yang seperti diindikasi bahwa dia terganggu oleh jin dan yang sebagainya. Ruqyah itu untuk penyakit zahir dan batin. Ya, penyakit lahir dan batin. Bukan cuma penyakit-penyakit yang disebabkan oleh sihir atau jin atau ain atau karena penyakit kena mata yang jahat lah. Penyakit fisik apapun antum bisa meruqyah. Dan yang kedua, ya, antum sendiri bisa. Artinya tidak perlu memanggil ahli ruqyah siapapun itu. Antum sendiri bisa. Kemudian yang kedua, membaca surat-surat ruqyah itu nggak perlu yang dalam-dalam. Sebagian atau seluruh antum mana yakin bahwa insya Allah menghafal Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, menghafal surat Al-Fatihah, atau misalnya kalau misalnya lebih panjang lagi mungkin menghafal ayat kursi misalnya. Ya, kalau misalnya ayat kursi tidak hafal, 2 ayat terakhir Al-Baqarah tidak hafal, cuman hafal Al-Fatihah, cuman hafal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, cukup. Pakai itu untuk meruqyah keluarga yang sedang sakit. Cukup dengan itu. Nabi SAW, demikian pula para sahabat, termasuk juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di sini, beliau ketika meruqyah Nabi SAW dalam kondisi sakit itu membacakan muawwidzat. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Beliau tidak membaca As-Saffat, beliau tidak membaca surat Ar-Rum, tidak membaca surat Yasin, tidak membaca surat Al-Kahfi maupun yang lainnya. Beliau membaca muawwidzat, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan karena Aisyah tahu bahwa tangan Nabi jauh lebih berkah daripada tangan dirinya sendiri, maka beliau membacakan muawwidzat itu, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, di tangan Nabi SAW. Jadi dipegang tangan Rasulullah SAW, ya, dipegang tangan Nabi, kemudian dibacakan oleh Aisyah. Aisyah yang membacakannya. Setelah itu Aisyah menggosokkan tangan Nabi SAW ke tubuh beliau sendiri. Kenapa? Kata Aisyah, raja'a barakatiha. Karena aku lebih berharap keberkahan tangan Rasulullah SAW ketimbang tanganku sendiri. Ikhwatal iman rahimani wa rahimahullah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi SAW ketika beliau sudah mengeluh karena sakitnya, ya, merasakan sakit yang cukup parah, di situ beliau membacakan surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian meniupkannya. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, "Falamma ishtadda waja'uhu kuntu aqra'u 'alaihi wa amsahu anhu bi yadihi raja'a barakatiha." Ketika semakin parah sakitnya Nabi Muhammad SAW, aku yang membacakannya di tangan Nabi SAW,
Dan aku menggosokkan dengan tangan itu ke tubuh Nabi SAW. Tangan Nabi ke tubuh Nabi SAW. Ke tubuh Nabi SAW sendiri. Karena aku lebih mengharapkan keberkahan dari tangan Rasulullah SAW. Kak, bubu. Ya, bonekanya bubu. Iya, nampak. Sama Sofia. Sofia bubu itu. Kemudian ikhwatal iman. Sebagian keluarga Nabi, sebagian istri-istri Nabi, mengira bahwa Nabi SAW terkena suatu jenis penyakit yang diistilahkan di dalam masyarakat jahiliyah, masyarakat Arab pada saat itu dengan sebutan Zatul Janab. Zatul Janab ini, saya sempat browsing mencari penyakit apa dalam istilah kedokteran modern, yaitu pleuritis. Pleuritis ini yaitu peradangan yang pada selaput pembungkus paru-paru, yang menyebabkan nyeri sesak di dada yang cukup tajam, terutama ketika bernafas. Biar duduk boleh. Ya. Ya, duduk di sini. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan mereka, masyarakat di zaman itu, ketika melihat orang yang mengalami penyakit seperti ini, mereka melakukan suatu terapi tertentu, yaitu dengan menggunakan suatu alat yang memasukkan sejumlah ramuan di alat tersebut. Seperti gurah. Jadi diteteskan di hidung atau di salah satu sisi mulut, atau disalurkan melalui itu, ya, melalui semacam pipa atau selang begitu, dan kemudian dimasukkan ke dalam mulut, sisi mulut atau hidung orang yang sedang sakit. Itu dilakukan oleh sebagian istri Nabi SAW, inisiatif mereka, karena mereka mengira Nabi SAW terkena penyakit tersebut. Ya. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Tahawi dalam Syarah Mushkilul Athar dengan sanad yang sahih, bahwa Asma binti Umais, beliau mengatakan, awwalu mashtaka Rasulullah SAW fi baiti Maimunah. Fashtad Asma binti Umais, ini siapa? Asma binti Umais adalah istrinya Abu Bakar. Istri Abu Bakar As-Siddiq pada saat peristiwa ini. Nantinya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, Asma nantinya menjadi istrinya Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Di sini Asma menceritakan bahwa ketika Nabi SAW sakit, beliau sedang di rumah Maimunah. Ketika sakitnya mulai parah, hatta ughmiya alaihi, maka sampai beliau sering pingsan. Ya, di situ istri-istri Nabi bermusyawarah untuk melakukan terapi tadi itu dengan memasukkan selang untuk memasukkan obat melalui sisi mulut Nabi SAW atau hidungnya. Maka mereka melakukan hal ini. Ketika Nabi terbangun dari pingsannya, Sofia duduk situ ya. Nabi SAW bertanya, "Mahadha? Afi'lu nisa'in yaji'na min hahuna?" Ya. Nabi SAW bertanya, "Apa ini? Apa yang kalian lakukan? Apakah ini karena kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian wanita dari Habasyah, dari daerah Afrika?" Di antara mereka di saat itu ada Asma binti Umais radhiyallahu anha. Kemudian sebagian wanita yang ada di situ mengatakan, sebagian istri Nabi mengatakan, "Kunna nattahimu bika dzatal janbi ya Rasulullah." Kami mengira bahwa engkau terkena penyakit pleura ini ya Rasulullah. Dzatul janab itu pleura. Ya, kami menduga engkau terkena penyakit ini ya Rasulullah, yaitu peradangan pada selaput paru-paru yang menyebabkan sesak nafas dan seterusnya. Maka kami melakukan terapi ini ya Rasulullah. Di situ Nabi SAW menyatakan, "Inna dzalika da'un, maka Allahu liyu'adzibani bihi." Itu penyakit. Dan Allah tidak akan menyiksaku dengan itu. Allah tidak akan menyiksaku dengan penyakit yang seperti itu. La yabqayanna fil baiti ahadun illa ludda la ammu Rasulillah SAW. Kata Nabi SAW, nanti kalian akan mengalami yang seperti ini, kata Nabi. Kalian akan dibeginikan nantinya atau melakukan terapi ini. Kecuali satu orang yang ada di sini, yaitu paman Rasulullah SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, yang tidak akan mengalami hal tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya Maimunah pun melakukan hal yang sama di hari itu.
Padahal di saat itu beliau sedang puasa, ya dia batalkan puasanya karena pernyataan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Ikhwatal iman. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Nabi SAW memanggil Utsman. Ini sebuah kejadian yang bisa antum bayangkan bagaimana kalau ini terjadi pada antum. Antum di posisi Utsman ibn Affan. Nabi SAW memanggil Utsman. Kemudian Utsman ibn Affan duduk. Nabi SAW duduk. Nabi SAW meminta Utsman duduk di samping beliau. Dan Nabi SAW membisikkan sesuatu kepada Utsman. Sehingga membuat Utsman ibn Affan berubah wajah. Ya, berubah wajah Utsman radhiyallahu anhu. Dan Aisyah menceritakan bagaimana terakhir ucapan Nabi SAW kepada Utsman itu, Nabi sambil menepuk-nepuk pundak Utsman radhiyallahu anhu. Husain, ajak Sofia ke rumah dong. Bilang ambil lagi ngisi kajian. Diajak. Pelan-pelan, jangan boleh ditarik. Jangan ditarik. Betul. Husain, jangan ditarik, nah. Jangan ditarik, digendong. Enggak mau, biasa. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimah. Apa pesan Nabi SAW kepada Utsman? Nabi SAW mengatakan begini, ya Utsman, Inna Allah Azza wa Jalla asa an yulbisaka qamisan. Fa in aradaka al-munafiquna ala khal'ihi fala takhla'u hatta talqani. Ya Utsman, Inna Allah asa an yulbisaka qamisan. Fa in arada al-munafiquna ala khal'ihi fala takhla'anna hatta talqani. Ya, Nabi SAW berucap sambil memegang pundak Utsman 3 kali. Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah SAW bersabda kepada Utsman, wahai Utsman, insya Allah suatu hari Allah akan memakaikan jubah kepadamu. Maksudnya suatu hari kamu akan jadi khalifah. Nanti ketika kamu sedang memakai jubah, akan banyak orang-orang munafik ingin mencabut jubah itu. Jangan kamu lepas jubah itu sampai kamu ketemu dengan aku. Dibisikin Nabi oleh Nabi SAW 2 kali. Wahai Utsman, nanti kamu akan diberi jubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti akan ada orang-orang munafik berusaha untuk mencabut jubah itu darimu. Jangan kamu lepas sampai kamu ketemu dengan aku. Dan Nabi SAW berpesan itu 3 kali. Itu berubah wajah Utsman radhiyallahu anhu wa arda. Dan antum membaca di dalam sirah bagaimana akhir kehidupan Utsman bin Affan. Sejumlah orang berusaha untuk melengsarkan beliau, untuk mengatakan Utsman begini, Utsman begitu, mendemo beliau habis-habisan. Tapi Utsman radhiyallahu anhu tetap bertahan. Utsman radhiyallahu anhu bertahan dengan itu sampai di hari di mana Utsman besoknya beliau bonekanya bubu. Sampai di hari besoknya Utsman meninggal dunia di malam harinya. Biar lebih minum setelah lagi ya, nah. Di situ Utsman radhiyallahu anhu. Ya, itu. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sofia yang duduk. Sofia duduk. Jadi Sofia duduk sama. Sofia yang duduk. Hah? Sofia yang duduk. Sini Sofia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, sebelum besok meninggal. Ya, sudah. Nabi SAW muncul di mimpinya Utsman. Ya, Nabi SAW bersabda kepada Utsman. Beliau mengatakan, wahai Utsman, besok kamu insya Allah akan buka puasa bersama kami. Di situ Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ya, di dalam mimpinya Utsman. Besok, besok kamu akan buka puasa bersama kami, kata Nabi di dalam mimpi tersebut. Maka besoknya Utsman pun puasa. Beliau puasa, beliau memakai pakaian terbaiknya berwarna putih.
Beliau kemudian berpesan kepada semua orang yang ada di rumah itu, karena beliau dibela oleh sejumlah sahabat. Abdullah bin Zubair, Hasan dan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, dan sejumlah sahabat muda dan senior, mereka menghunuskan senjata untuk membela Utsman karena rumah beliau dikepung. Tapi di situ Utsman mengatakan, kalian masih meyakini aku sebagai ulil amri kalian, pemimpin kalian, khalifah Rasulullah, khalifah pemimpin kalian? Jika kalian mengakui itu dan Allah memerintahkan kalian taat kepadaku, saya perintahkan kalian untuk pulang. Maka mereka pun disuruh pulang atas perintah beliau. Setelah itu beliau memerdekakan budak-budaknya dan beliau membaca Quran. Sampai demonstran itu masuk, menebas pedangnya kepada Utsman. Awalnya ditahan oleh istrinya Utsman sampai kedul seluruh jarinya terputus, dan kemudian terus mereka melakukan tebasan yang selanjutnya sampai menumbang Utsman bin Affan di siang hari atau di sore hari tersebut dalam keadaan berpuasa dan membaca Al-Quran. Itu mati syahidnya Utsman bin Affan radhiyallahu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara wasiat Nabi SAW kepada Utsman di hari-hari terakhir menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Sejumlah riwayat sebagaimana di dalam Musnad Imam Ahmad, di dalam Fadailus Sahabat dengan sanad yang sahih dari Abu Bakar Al-Adawi, yang beliau menanyakan, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah sebelum mati Nabi SAW ada komitmen tertentu yang beliau sampaikan kepada salah seorang sahabatnya? Kemudian di saat itu Aisyah tidak sendirian, beliau bersama Hafsah. Ya. Beliau bersama Hafsah binti Umar. Iya. Ini sudah. Sofi ambil bersihin pakai ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di situ Aisyah mengingatkan kepada Hafsah, Al ta'lamina anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ughmiya alaihi. Ingat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pingsan, kata ya, setelah itu aku tidak menyadari beliau sadar, ya, dan di situ Nabi SAW bersabda, iftahu anhu, bukakan untuk. Maka Nabi cuma mengatakan begitu, bukakan untuknya. Di situ Aisyah bertanya, maksudnya untuknya ini siapa? Abi ya Rasulullah, untuk ayahku. Maksudnya adalah Abu Bakar. Nabi diam. Kemudian Hafsah yang waktu itu juga bersama Rasulullah SAW juga bertanya yang sama. Abi ya Rasulullah, ayahku ya Rasulullah. Maksudnya adalah Umar. Di situ Nabi SAW diam, tidak menjawab, dan kemudian loh, Abi lagi ngajar, nanti pinggirnya. Ya. Di situ kemudian Nabi SAW pingsan lagi. Setelah itu, ketika Nabi SAW mulai sadar dari pingsannya ini, maka Aisyah berkata kepada Hafsah, coba kamu lihat di luar pintu ini, siapa orang selain ayahku dan ayahku? Selain Abu Bakar dan Umar, siapa lagi? Siapa orang itu? Ternyata di luar itu ada Utsman ibn. Maka di situ Utsman pun disuruh masuk. Setelah melihat Utsman, Nabi SAW bersabda, udnu, mendekat wahai Utsman. Maka Utsman pun bersimpuh di sisi Nabi SAW. Dan di situ Nabi SAW kata Aisyah, sedang berbaring, aku berada di Nabi SAW berbaring di dadaku. Jadi posisi Aisyah berada di belakang Rasulullah SAW. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu. Dan Aisyah menyampaikan apa yang beliau dengarnya, dan didengar oleh Hafsah dan didengar oleh yang lainnya. Dan Aisyah mengatakan, aku mendengarnya dengan secara langsung, dan aku menghafalnya dengan hatiku. Beliau SAW mengulang apa yang beliau sampaikan itu 3 kali. Dan tidak lama setelah itu beliau SAW meninggal dunia.
Kemudian Nabi SAW kurang lebih 5 hari sebelum wafat, beliau menyampaikan suatu khutbah terakhir. 5 hari sebelum wafat, ketika sakit sudah semakin parah, demam yang terus menggelayut menimpa diri Nabi SAW. Ketika beliau sadar dari demamnya ini, dari pingsannya ini, beliau mengatakan, hariqu alayya sam'a qirabin lam tuhallal awqiyatuhunna min abarin syatta la'alli astarihu fa'ahada ila nas. Kata Nabi SAW, tuangkan kepadaku, siramkan untukku dari 7 girbah. Girbah itu adalah ina. Nanti ya Sofia, ina. Tahu ya Sofia sama Abim ya. Dari 7 girbah. Girbah itu tempat nyimpan air orang dulu, disimpan air itu dari satu wadah yang terbuat dari kain, dari kulit untuk menyimpan air. Ya disimpan, ditutup dan itu bisa awet atau tahan untuk sekian lama. Ya. Dari 7 girbah dan tuangkan untukku, kata Nabi SAW, supaya aku merasa tenang, merasa enakan, dan setelah aku enakan, aku akan menemui manusia. Maka didatangkanlah air tersebut, mereka mendudukkan Nabi SAW ya di atas macam timba ya yang berada di bawah Nabi SAW yang terbuat dari timah, ya timba dari timah milik Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, dan mereka pun menyiramkan kepada Nabi SAW air tersebut. Ya, dan kemudian Nabi SAW di situ memberikan isyarat, cukup, sudah cukup. Nah, di sini Nabi SAW demamnya mulai menurun. Ya, demamnya mulai menurun. Dan kemudian beliau dituntun oleh Al-Fadl ibn Abbas. Ya, dituntun oleh Al-Fadl ibn Abbas. Al-Fadl ini sepupu Nabi, anak dari pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau dituntun oleh Al-Fadl dengan kepalanya diikat dengan semacam perban, ya semacam sorban warna hitam. Dan beliau pakai selimut, ya memakai selimut. Nabi SAW menutupi pundak Nabi SAW dengan memakai sorban atau semacam perban menutup kepalanya dengan berwarna hitam. Beliau naik ke atas mimbarnya dengan tertatih-tatih. Dan di situ Nabi SAW, itu adalah hari terakhir beliau menaiki mimbar. Dan di atas mimbar itu beliau tidak berdiri, beliau duduk. Semua orang duduk melihat Nabi SAW. Setelah beliau mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu, ini tidak apa-apa. Iya, pencet tidak apa-apa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Iya, lagi ya. Nabi SAW mengucapkan innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Setelah itu beliau SAW mendoakan Allahumma ighfir li syuhada'i Uhud. Allahumma ighfir li syuhada'i Uhud. Mendoakan orang-orang yang mati syahid di perang Uhud. Setelah itu Nabi SAW setelah mendoakan itu, beliau bersabda begini. Inna abdan khayyarahu Allahu baina an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indallah. Sesungguhnya ada seorang hamba, Nabi SAW. Allah memberikan pilihan kepada hamba tersebut untuk diberi perhiasan dari kehidupan dunia semau yang dia mau, sebanyak yang dia mau, atau memilih untuk berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba itu memilih untuk berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu yang menangis Abu Bakar As-Siddiq. Menangis sesenggukan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar mengatakan fadainaka bi abaina wa ummahatina. Kami tebus engkau ya Rasulullah dengan nenek moyang kami ya Rasulullah. Kami tebus engkau ya Rasulullah dengan nenek moyang kami ya Rasulullah. Maka para sahabat pun heran melihat tangisan Abu Bakar. Melihat tangisan Abu Bakar, mereka heran. Ma yubkika hadha syekh? Ma yubki hadha syekh? In yakunillahu khayyara abdan baina dunya wa baina ma indah fakhtara ma indallah. Apa yang membuat
orang tua ini menangis hanya karena mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adanya seorang hamba yang disuruh milih oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara memilih dunia atau memilih akhirat, dan hamba itu lebih memilih akhirat, lebih memilih yang di sisi Allah. Apa yang membuat dia menangis? Cuman itu saja yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini menyampaikan, "Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-'abdu wa kana Abu Bakrin a'lamana." Yang dimaksud hamba di dalam apa yang beliau sabdakan adalah diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar adalah orang yang paling mengerti di antara kami. Kemudian ketika Nabi SAW melihat Abu Bakar menangis, di antara manusia beliau melihat Abu Bakar menangis. Nabi SAW bersabda, "Ya Abu Bakar, la tabki." Nabi mengatakan, "Wahai Abu Bakar, jangan kamu nangis. Inna amanna nasi alayya fi sahbatihi wa malihi Abu Bakar." Sesungguhnya orang yang paling tentram, yang paling aku merasa nyaman dan aman menjadi temannya, menjadi sahabatnya, dan aku pun merasa mendapatkan banyak manfaat dari hartanya adalah Abu Bakar. Kata Nabi SAW, "Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati latakhadtu Abu Bakar." Kalau aku mau memilih orang yang paling dekat dengan aku akan memilih Abu Bakar sebagai orang yang paling dekat denganku. Walakin ukhuwatul Islami wa mawaddatuhu la yabqayanna fil masjidi babun illa sudda illa babu Abi Bakrin. Namun yang ada adalah persaudaraan Islam dan kasih sayang karena Islam. Dan jangan ada satu pintu pun di masjid ini, jadi pintu-pintu rumah yang masih menghadap ke arah masjid, ya, rusak. Jangan ada satupun pintu yang terbuka kecuali pintunya Abu Bakar. Hanya Abu Bakar saja yang diizinkan untuk membuka pintunya berhadapan dengan rumah Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengingatkan, "Suddu anni kulla khawkhatin fi hadzal masjid ghaira khawkhati Abi Bakrin." Tutup semua jendela yang ada di masjid ini kecuali jendela yang mengarah kepada rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di situ Nabi SAW memberikan pesan, isyarat bahwa yang akan menjadi khalifah sesudahnya adalah Abu Bakar. Ini sudah menjadi pesan dan isyarat dari Nabi SAW. Ini disebutkan oleh sejumlah ulama, ya, yang diantaranya sebagaimana disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Minhajus Sunnatin Nabawiyah, juga Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan yang nyata dari Abu Bakar As-Siddiq dan merupakan isyarat yang sangat kuat bahwa beliau adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah setelah sepeninggal Rasulullah SAW. Dan itu juga disampaikan oleh Nabi nantinya, ya, setelah beliau sudah tidak lagi mampu menjadi imam untuk mereka, beliau berpesan jangan boleh ada yang menjadi imam kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Ini pesan Nabi SAW. Ini di antara pesan beliau yang pertama. Kemudian beliau SAW pun menyampaikan wasiat lain terkait dengan sahabat Ansar. Beliau mengatakan begini, "Usikum bil Ansar, fa innahum karshi wa asibati wa qad qadaw alladhi alaihim wa baqiya alladhi lahum faqbalu min muhsinihim wa tajawazu an musihim." Aku wasiatkan kepada kalian, wahai para sahabatku, wahai umat Islam, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hormatilah dan muliakanlah para sahabat Ansar. Hormati dan muliakan para sahabat Ansar. Karena mereka adalah orang-orang dekatku. Mereka adalah penolong-penolongku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah penopang-penopangku. Mereka telah menunaikan tanggung jawab dan komitmennya kepadaku. Yang tersisa adalah hak mereka belum mereka terima. Maka sambutlah kebaikan mereka. Kalau ada orang baik di antara mereka, sambutlah mereka. Dan maafkanlah kalau ada di antara mereka yang salah. Ini juga mengajarkan kepada kita ikhwatillah bahwa para sahabat
radhiyallahu anhu, muhajirin maupun ansar. Kita mencintai mereka karena Islam. Kita mencintai mereka karena mereka dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita mencintai mereka bukan beranggapan bahwa mereka itu maksum. Lah, kita tidak meyakini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali maksum, apalagi yang lainnya. Tidak ada yang maksum. Tapi Nabi SAW memerintahkan kepada kita, terimalah kebaikan mereka, maafkan kesalahan mereka. Itu sabda Nabi kita SAW 5 hari sebelumnya. Setelah itu Nabi SAW menyampaikan tentang Ansar lagi. Ayuhan nas, innan nasa yakthuruna wa taqillul ansar hatta yakunu kal milhi fit ta'am. Faman waliya minkum amran yadurru fihi ahadan aw yanfa'uhu falyaqbil min muhsinihim wa yatajawaz an musiihim. Manusia, sesungguhnya manusia nanti bakal tambah banyak. Manusia bakal tambah banyak. Dan sahabat Ansar akan semakin sedikit. Sampai sedikitnya mereka seperti garam di antara makanan. Maka barang siapa nanti di antara mereka yang menjadi pemimpin kalian, maka dan dia mendapatkan pemimpin itu memberikan sesuatu yang manfaat atau tidak manfaat untuk dia, maka terimalah kebaikannya dan maafkanlah kesalahan mereka. Setelah itu Nabi SAW mengingatkan secara spesifik tentang Usamah bin Zaid, anak muda usia 18 tahun yang diangkat menjadi panglima perang untuk menghadapi orang-orang Romawi. Yang beliau mendengar isu sejumlah orang yang mempertanyakan kepemimpinan Usamah. Anak muda menjadi panglima besar, menjadi panglima untuk sebuah pasukan yang besar untuk menghadapi Romawi. Usia 18 tahun. Di samping itu padahal masih banyak orang-orang yang jauh lebih layak seperti Umar, dan yang banyak lagi yang lainnya seperti Amr ibn al-As, Khalid ibn al-Walid, dan banyak lagi orang-orang hebat, Sa'ad ibn Abi Waqqas, orang-orang mulia. Tapi kenapa Usamah bin Zaid? Ada orang yang mulai mempertanyakan itu. Di situ Nabi SAW mengklarifikasi dan menegaskan. Kata beliau, in tat'anu fi imaratihi faqad kuntum tat'anuna fi imarati abihi min qabli. Wahimullah, in kana la khaliqan lil imarah wa in kana la min ahabbin nasi ilayya wa inna hadha la min ahabbin nasi ilayya ba'dahu. Dulu kata Nabi SAW, kamu ingat jika kalian mempertanyakan akan kepemimpinan Usamah bin Zaid, dulu kalian juga mempertanyakan kepemimpinan ayahnya, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, orang yang sangat disayang oleh Nabi SAW. Kalian mempertanyakan kepemimpinan ayahnya. Demi Allah, sungguh dia sangat layak terhadap kepemimpinan. Apa ini, nak? Dia nggak boleh. Ntar habis simpen ya. Dia adalah orang yang sangat... Dia adalah orang yang sangat layak untuk kepemimpinan ini. Dan dia adalah, maksudnya dia di sini adalah Zaid, ayah Usamah. Dan dia adalah orang yang tanya abang. Dan dia adalah orang yang paling aku cintai, kata Nabi SAW. Dan ini anaknya adalah orang yang paling aku cintai setelah ayahnya. Nabi mengisyaratkan bahwa Usamah bin Zaid adalah orang yang layak menjadi pemimpin dan jangan diganti. Ada sebuah athar yang dhaif, tapi di sini disebutkan oleh sejumlah buku-buku sirah yang anak singgung tentang hal ini. Nabi SAW menyampaikan di dalam khutbah itu, wahai manusia, sepertinya sudah dekat waktunya bagiku untuk pergi dari hadapan kalian semuanya. Dan kalian tidak akan lagi melihatku di tempatku berdiri saat ini, atau di tempatku duduk saat ini. Dan aku melihat, kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang pernah aku pukul di punggungnya, maka sekarang bayarlah. Biarlah dia memukul punggungku saat ini. Barang siapa yang sebelumnya pernah aku ambil hartanya, maka silakan ambil dari hartaku.
dan aku akan membayarnya. Barang siapa yang aku pernah hina atau cela kehormatan dan harga dirinya, di sini kehormatanku. Silahkan dia meminta ganti rugi kepada aku. Dan jangan sampai ada orang mengatakan, aku tidak membuat gaduh di hadapan Rasulullah SAW. Karena gaduh itu bukanlah dariku atau perangaiku, yang bukan dari perangaiku sama sekali, kata Nabi SAW. Dan sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang mau mengambil haknya, walaupun itu aku harus membayarnya, dan aku menghalalkannya, dan aku berhadap Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak memiliki kezaliman di antara kalian sama sekali. Kemudian ada salah seorang yang berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, ada 3 dirham yang engkau belum bayar. Dan di situ Nabi SAW mengatakan, bayarlah wahai Fadl. Bayarlah wahai Fadl. Fadl ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah khutbah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan, dan ini adalah khutbah terakhir beliau. Di sini masih ada sejumlah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan dari 5 hari terakhir sebelum wafat sampai hari terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya nanti kita akan melihat adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan kita bahas pada kajian yang akan datang terkait dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatan iman, kita akan melihat dan akan menyimak sejumlah wasiat-wasiat besar yang pun kita akan muhasabah, kita akan introspeksi, melihat ke diri kita, melihat ke diri kondisi seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Bagaimana wasiat-wasiat terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak dilanggar oleh umatnya sendiri. Padahal itu adalah wasiat terakhir yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan sebelum wafatnya. Dan ini pun memperingatkan kepada kita bahwa tidak cukup seseorang itu mengklaim cinta tapi tidak kenal. Bagaimana cinta tapi nggak kenal? Itu adalah cinta yang nggak asli, isi cinta yang palsu. Cinta itu harus mengenal yang dicintai dan peduli dan memperhatikan pesan-pesannya, wasiat-wasiatnya. Berusaha menjaga wasiat itu sampai kitanya nanti, ya Rabb ya Karim, dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan nanti di kajian yang akan datang. Barakallahu. Baik, wabarakallahu fiik Ustazuna, Masya Allah, anak pribadi sangat sedih mendapati berita ataupun juga riwayat-riwayat tersebut, bagaimana berpisah dengan orang yang sangat dicintai, manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang paling menyayangi pada umat-umatnya, bahkan umat-umatnya yang tidak pernah bertemu. Masya Allah. Allah ya barik fiik Ustaz. Terima kasih atas pelajaran pada malam hari ini, dan kami buka sesi 2, yaitu sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat disampaikan pertanyaannya melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga pertanyaan secara interaktif dengan cara mengklik tombol raise hand di Zoom meeting ini, yang insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk di-unmute agar jamaah dapat bertanya secara langsung atau secara interaktif. Kami persilakan jamaah untuk sesi 2 ini, sesi tanya jawab, telah kami buka. Tafadhol jamaah sekalian. Dari jamaah di Amerika maupun juga Kanada, dari Umu Amr, barangkali ada pertanyaan. Silahkan, barangkali Umu Amr atau dari jamaah sekalian. Oh iya, baik, di sini. Oh, belum ada pertanyaan. Baik. Masya Allah, Ustaz, tidak ada pertanyaan malam hari ini. Baik, sebelum ditutup kajian, barangkali Ustaz berkenan menyampaikan kalimat penutup
di kajian malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Nah, di antara kalimat penghibur yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah, kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian ditimpa musibah, maka ingatlah dengan musibah kehilangan diriku, musibah kehilangan Rasulullah SAW. Fa'innaha min a'zamil masa'ib. Musibah kehilangan Nabi SAW adalah musibah terbesar. Wallahi sahih. Dan demi Allah itu adalah benar. Dan itu kita pun umat Muhammad SAW yang sudah 1400-an tahun dan tidak pernah bertemu dengan beliau SAW, kita pun sedih ketika membaca asar riwayat-riwayat ini. Maka jangan ditanya bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana dengan Umar, bagaimana dengan Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajmain. Mereka yang begitu semaraknya hidup mereka dengan hidup bersama Rasulullah SAW, melihat wajah beliau, dengar langsung dari sabda beliau, berjalan bersama beliau dalam safar dan dalam kota bersama Nabi SAW, yang bermakmum kepada beliau, mendengarkan bacaan Al-Quran beliau langsung SAW, mendengarkan khutbah Jumat Nabi SAW setiap saat dan waktu, mendengarkan kajian-kajian langsung bukan dari syekh, bukan dari ustadz, bukan dari siapa, dari Muhammad ibnu Abdullah SAW. Maka jangan ditanya tentang kedalaman rasa sedihnya para sahabat radhiyallahu anhum dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tapi pelajaran yang paling berharga yang bisa kita ambil dari sikapnya para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu mereka walaupun yang wafat adalah sekelas Nabi Muhammad SAW, tidak membuat mereka berhenti dari beramal, tidak membuat mereka surut dari beriman, tapi mereka lebih mempertahankan iman mereka, memperjuangkan ini. Mereka menyadari bahwa tongkat estafet itu telah mereka terima, dan mereka harus teruskan perjuangkan tongkat estafet ini untuk ke seluruh umat manusia, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Dan saat ini tongkat estafet dari para sahabat radhiyallahu anhum berada di tangan kita, tangan antum, di tangan ana, di tangan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup saat ini. Apakah kita mengemban amanah ini dengan benar, atau kita akan menyia-nyiakannya? Ingat bahwa kita semuanya akan pulang, kita akan kembali, kita akan dipertemukan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita termasuk orang yang nantinya dibanggakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, atau termasuk orang yang tidak mau dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengecewakan beliau? Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Mungkin sampai di sini aku qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih. Kenapa Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustazun Ali Hasan Bawudi hafizahullah taala yang telah menyampaikan kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini. Dan wabil khusus kepada Ustazun Ali, mudah-mudahan menjadi pahala jariah bagi Ustaz dan juga seluruh keluarga yang telah mewakafkan atau mengorbankan waktunya berbagi ilmu kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Barakallahu fikum Ustazi, dan terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan Bumi Pengaji yang telah menyelenggarakan kajian Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini hingga terselenggara. Dan Masya Allah, malam ini malam yang sangat luar biasa sekali karena tembus lebih dari 100 hadirin wal hadirat gitu ya pada malam ini selama kajian Sirah Nabi terselenggara. Barakallahu fikum kepada jemaah sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan atensinya. Sekaligus juga kami mengundang untuk turut hadir di kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji berikutnya. Dengan demikian kita akan akhiri kajian dengan membaca
doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Terima kasih Ustaz. Barakallahu Terima kasih, fikum. Ustaz. Selamat istirahat. Jazakumullah khair. Naam, barakallahu fikum. Barakallahu fiik, Ustaz.